Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto. Di channel Pajak Milenial ini, aku akan berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti para generasi Y, generasi milenial. Sebelumnya aku mau thank you banget buat kalian semua yang udah support channel aku, yang udah nonton video aku, yang udah subscribe channel aku, yang udah likes, thank you banget. Dan buat kalian yang pengen supaya aku tetap berkarya, berbagi ilmu pajak, please bantu aku dengan cara subscribe, like, and share. Kalian juga bisa komen di video-video aku mengenai apa aja sih yang kalian ingin ketahui mengenai pajak, atau kalian mungkin suka banget dengan video aku, please komen jadi supaya aku lebih semangat. Dan juga buat kalian setelah kalian udah subscribe, like, and share, kalian juga bisa tekan tombol notifikasi dan loncengnya supaya kalian selalu kebagian sharing-sharing dari aku. Dan seperti biasa aku selalu reminder buat kalian semua kalau kalian itu tetap harus perhatiin banget kapan video ini aku upload, karena seperti biasa peraturan pajak selalu berubah-ubah gitu ya. Jadi kalian harus take attention dengan kapan aku upload video ini. Kadang-kadang kan namanya juga peraturan pajak itu ada yang dihapus, dicabut, dan sebagainya. Dan karena ini adalah konten edukasi, maka kalian itu nontonnya jangan di skip. Kalian nontonnya dari awal sampai akhir gitu ya. Karena kalau misalnya kalian nontonnya itu setengah-setengah, kalian nontonnya di skip gitu ya, yang ada kalian akan makin bingung dan kalian akan ketinggalan informasi-informasi penting. The last things yang aku share dengan kalian itu adalah mengenai tax regulation, mengenai peraturan pajak. Jadi bukan opini aku, bukan opininya teman-teman aku, bukan opininya orang-orang lain, dan juga bukan praktek di lapangan juga. Jadi ini benar-benar konten dari peraturan pajaknya sendiri. Oke? Topik yang kali ini aku mau bahas itu adalah mengenai topik yang sering ditanya-tanyain orang-orang, banyak yang clueless. Jadi kalau misalnya keluarganya itu ada yang meninggal gitu, terus harus diapain gitu ya, perpajakannya harus bagaimana gitu, terus SPT-nya harus bagaimana, NPWP-nya harus gimana. Nah itu banyak banget yang clueless gitu, jadi pada banyak nggak tahu mau diapain kayak gitu. Nah sebenarnya gampang banget caranya, aku akan bagi kepada kalian semua gimana sih caranya. Tinggal ikutin 3 step yang aku info berikut ini. Step yang pertama, kalian cek dulu SPT tahunan almarhum. Ada nggak harta yang dilaporin? Langsung aja buka lampiran 2 kalau misalnya SPT tahunan almarhum itu pakai 1770S, atau lampiran 4 kalau SPT tahunan almarhum pakai form 1770. Nah kalau kalian udah lihat nih hartanya udah emang ada gitu ya, kalian lihat lagi nih sebenarnya hartanya itu gampang nggak sih dibagi-bagiin ke ahli warisnya. Misalnya mungkin kayak uang tunai gitu atau uang tabungan di bank, itu kan ya lebih gampang lah ya kalau misalnya mau dibagi-bagiin. Tapi kalau misalnya kayak rumah, terus tanah gitu ya, mungkin mobil, kendaraan gitu ya, mungkin ada beberapa yang emang lebih lebih ribet gitu ngurus-ngurusnya. Step yang kedua, laporin SPT tahunan almarhum. Jadi misalnya gini, kalau misalnya masih ada harta-harta lah ya, misalnya kayak rumah, tanah gitu, yang belum dibagiin ke pewarisnya atau misalnya anak almarhum, yang artinya itu masih atas nama almarhum, jadi NPWP-nya itu alias nomor pokok wajib pajaknya belum bisa dihapus. Alias meskipun udah meninggal, itu NPWP masih hidup guys. Jadi SPT tahunannya itu tetap harus dilapor kalau misalnya sampai dengan akhir tahun itu masih ada harta yang belum dibagi. Jadi misalnya gini deh, meninggalnya misalnya Mei 2021 gitu ya, terus sampai dengan 31 Desember 2021 nih, itu masih ada harta yang belum dibagiin gitu, masih ada rumah yang atas nama almarhum gitu, ruko atas nama almarhum gitu. Nah itu tetap harus dilaporin di SPT tahunan almarhum. Loh terus kalau misalnya lapor SPT, yang tanda tangan siapa? Kan orangnya udah nggak ada gitu loh. Terus isinya apa? Nah jadi guys, kalau selain tadi aku udah kasih tahu, selain dari daftar-daftar harta yang
belum dibagi-bagiin ke pewaris gitu ya, di SPT itu juga dicantumin penghasilan dari almarhum selama almarhum itu masih hidup. Misalnya almarhum dulu ada gaji gitu, dapat gaji gitu ya dimasukin gitu. Mungkin ada penghasilan lainnya dimasukin juga. Terus kalau misalnya almarhum itu udah nggak kerja gitu ya, mungkin udah pensiunan misalnya, ya udah di bagian penghasilannya itu dibikin 0 aja atau nihil gitu. Bisa juga nih misalnya kalau warisan yang belum terbagi itu ruko usaha misalnya. Terus ruko usahanya itu sebelumnya disewain gitu ya, disewain jadi dapat uang sewa gitu kan ya. Nah di SPT tahunannya yang si ruko ini dimasukin ke bagian harta, terus uang sewa yang didapat dari uang sewa ruko ini gitu ya dimasukin ke bagian penghasilan. Jadi intinya guys, kalau di pajak itu NPWP-nya itu masih hidup meskipun yang punya itu udah meninggal, sampai NPWP-nya itu dicabut atau dihapus baru selesai gitu ya urusan-urusannya gitu. Nah jadi siapa sih yang tanda tangan SPT almarhum? Ya pewarisnya gitu ya. Terus kalau misalnya pewarisnya ada banyak gitu, misalnya pewarisnya mungkin anaknya ada 5 gitu, ya salah satu aja yang tanda tangan. Jadi step yang ketiga, cabut NPWP-nya. Misalnya nih semua harta warisan almarhum itu udah dibagiin, udah beres gitu ya dibagiin mungkin ke ahli warisnya lah, ke pasangan atau suami atau istri almarhum, ke anak-anak misalnya atau ahli waris lainnya. Step berikutnya itu adalah menghapus NPWP-nya supaya tiap tahun itu nggak usah ribet lagi dengan urusan lapor-lapor SPT. Nah, gimana cara ngapus NPWP-nya itu? Gampang banget. Kalian tinggal cek di description box video aku guys. Aku udah sediain soft copy formulir penghapusan NPWP buat kalian semua. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah cari-cari lagi di internet gitu ya. Kalian ketik udah langsung jadi beres gitu ya. Dan juga kalian perlu lampirin juga surat pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris yang juga aku sediain soft copy-nya di description box aku. Kalian juga perlu lampirin fotokopi KTP, NPWP, dan kartu keluarga. Tapi guys, yang tadi aku sebutin itu basicnya ya. Jadi mungkin juga orang pajak tuh bisa minta dokumen tambahan memang kalau diperlukan. Nah, setelah kalian lengkapin tuh semua data-data dan dokumen-dokumennya, kalian submit atau masukin ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat almarhum itu terdaftar. Kalau misalnya nggak sempet, boleh juga pakai kurir atau pos. Tapi kalau saran aku memang kalau misalnya KPP-nya dekat atau kalian emang ada waktu gitu ya, mungkin lebih baik langsung aja gitu ya masukin, karena biar kalian tahu gitu, kemana tahu ada dokumen-dokumen yang kurang. Selama urusan pajak almarhum itu bersih gitu ya, dan gak ada kasus gitu seperti misalnya pemeriksaan pajak atau misalnya masih ada pajak yang belum dibayar gitu ya, itu mentok-mentok 6 bulan lagi itu udah keluar surat keputusan penghapusan NPWP. Tapi kalian perlu ingat lagi guys, pastiin di SPT ahli waris, yaitu misalnya pasangan suami atau istri almarhum atau mungkin anak-anaknya gitu ya, itu dicantumin harta warisan almarhum yang ada di SPT sebelumnya. Jadi misalnya gini, kalau di harta di SPT tahunan almarhum itu hilang, muncul di SPT tahunan si ahli waris. Jadi maksudnya matching gitu. Jadi di sini hilang, di sini muncul kayak gitu. Nah, gimana guys? Udah dapat pencerahan atau masih bingung nih? Udah nggak bingung lagi dong ya. Oke, sekian share dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you so much for watching and sampai jumpa di video aku selanjutnya. So stay tune di channel YouTube aku yaitu Pajak Milenial. Nah, buat teman-teman semua yang ngerasa bahwa video aku ini bermanfaat banget gitu ya, please kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. So, takut pajak? Nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.